Ya, selamat pagi. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang presentasi kami mengenai toko komputer Genius. Saya akan menjelaskan tentang sistemnya. Ini di toko komputer Genius. Jadi toko komputer Genius. Oke. Nah, saya memiliki anggota-anggota kelompok yang terdiri dari Andi Erik, saya sendiri, Ferdinand, yaitu teman saya, Hermes juga, dan Rizwandi. Ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang cabang. Ya. Saya menjelaskan tentang cabangnya. Cabangnya itu terdiri dari 10 cabang. Jadi, mengapa memiliki 10 cabang? Karena dengan memiliki 10 cabang, penjualan dan pembelian serta labanya dapat meningkat dengan hal ini. Karena bisa memiliki banyak pelanggan lah. Karena terbagi-bagi bisnisnya di mana-mana saja. Ya, salah satunya seperti Intel Core dan lain sebagainya. Berikutnya yang saya akan jelaskan adalah supplier. Supplier itu dia memiliki supplier yang terbagi di daerah-daerah lain juga, seperti contohnya di Jakarta. Ya. Kemudian dia juga memiliki supplier tentunya di Makassar sendiri. Ya. Berikutnya yang akan saya jelaskan lagi berikutnya adalah controlling. Bagaimana caranya dia mengontrol bisnisnya? Ya. Cara mengontrol bisnisnya itu dia memiliki manajer di tiap cabang. Jadi di tiap cabang 10 cabang ini dia memiliki manajer. Jadi ada 10 manajernya. Kemudian untuk CCTV online, dia juga memiliki CCTV online untuk melihat apa saja kelakuan karyawannya, mungkin dia melakukan hal jahat atau mungkin apa saja. Kemudian berikutnya adalah pengajian, maksudnya bagaimana proses gajiannya, gaji ya, berhubungan dengan gaji, yaitu dia memiliki transfer rekening, sistem transfer rekening untuk nota. Notanya itu sistem notanya terbagi 3, yaitu warna kuning, merah, dan putih. Jadi ketika supplier datang, ya untuk membawa nota, ada 3 macam nota, yaitu nota kuning, merah, dan putih. Nah, nota kuning ini untuk admin, merah untuk pegangan sendiri, dan putih untuk bukti. Ya. Pembelian, untuk sistem pembelian bisa melakukan secara tunai maupun kredit. Ya, untuk sistem kehadiran pegawai dia menggunakan fingerprint, dan untuk sistem promosi itu dia menggunakan sistem promosi secara online, yaitu melalui toko bagus. Yang koran adalah melalui koran Fajar. Ya, saya kira itu saja. Untuk presentasi berikutnya saya akan memberikan kepada teman saya, Rizwandi. Saya Rizwandi dan penjelasan berikutnya akan saya jelaskan. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu adalah kendala-kendala di toko tersebut. Ya. Kendala yang pertama ada di bagian supplier. Supplier seringkali terlambat untuk mengantarkan barang kepada toko-toko yang disuplai oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi seringkali barang tersebut terlambat sehingga membuat sedikit kerugian tersendiri bagi toko yang menyuplai barang dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bagian pembeli. Ya. Kendala di bagian pembeli ada pada pembeli yang tidak konsisten. Seringkali ada pembeli yang tidak konsisten dalam membeli barang di toko-toko tersebut. Ya, contohnya saja pembeli ada yang ingin membeli barang seperti laptop di toko tersebut, tetapi setelah dia melanjutkan proses pembelian barang, ya, dan melanjutkan pada tahap pembayaran, pembeli tersebut membatalkannya karena dengan alasan untuk mencari barang yang lebih murah di toko-toko lain. Yang berikutnya saya akan memberikan cara khusus pemilik toko menghadapi komplain. Yang pertama itu adalah pengecekan kondisi segel. Jika kondisi segel yang pada barang tersebut sudah masih baik atau rusak, ya, jika rusak maka otomatis toko tersebut akan menolak pembeli tersebut karena barang tersebut sudah tidak orisinil lagi. Ya, jadi misalnya kan sudah kondisi segel masih baik, maka berikutnya akan dari kepada tahap berikutnya yaitu pemeriksaan barang. Jika barang yang dibeli pembeli tersebut masih baik atau maksud saya kondisi kerusakannya itu masih tidak terlalu parah, maka toko tersebut dapat membantu untuk menserviskannya. Ya, tetapi jika barang tersebut kerusakannya sudah tidak dapat diatasi oleh pemilik toko, maka dia akan menyarankan untuk
ke service center yang dapat menanganinya. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu kelebihan toko tersebut. Ya, kelebihan toko tersebut yang pertama ada pada banyaknya cabang-cabang toko tersebut. Yang kedua adalah pada sistem tokonya. Yang ketiga pengontrolan toko. Yang keempat penyetoran uang. Serta yang kelima kepercayaan diri pada pemiliknya. Ya, jadi kekurangannya dan serta penjelasan yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan kelebihan toko. Yang pertama, banyak cabang. Memiliki banyak cabang berarti jelas memudahkan pemilik memperoleh banyak keuntungan atau laba. Yang kedua, sistem toko. Terdapat sistem-sistem terpadu dan jelas dalam proses bisnis tersebut. Yang ketiga adalah pengontrolan toko. Adanya pengontrolan terhadap manajer di setiap cabang melalui CCTV online serta pengontrolan kehadiran pegawai melalui fingerprint. Empat itu penyetoran uang. Terdapat sistem penyetoran yang cukup terpercaya disertai bukti lisan berbentuk nota atau retur. Yang kelima, percaya diri pemilik. Pemilik benar-benar memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan juga menjelaskan yaitu kekurangannya. Saya akan menjelaskan kekurangannya toko, yaitu yang pertama, modal yang terbatas. Jumlah cabang yang cukup banyak memungkinkan pemilik membutuhkan modal yang lebih banyak pula. Yang kedua, sistem keamanan. Butuh sistem keamanan yang lebih ketat. Tidak mungkin hanya seorang manajer yang mengontrol satu cabang, tergantung besar kecilnya cabang tersebut. Yang ketiga, sistem penjualan online atau metaverse. Sistem penjualan online atau metaverse yang seringkali menimbulkan ketidakpercayaan pelanggan untuk membeli produk barang yang dijual. Yang keempat, supplier tidak tepat waktu. Supplier yang sering tidak tepat waktu. Yang kelima, delivery yang buruk. Sistem pengantar barang yang buruk terbukti dari sadarnya komplain pembeli seringkali lebih pengantar barang berhalangan hadir pemilik sendiri yang mengantarkan barang tersebut. Saya akan memberikan slide yang berikutnya kepada teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang solusi masalah dari program. Yang pertama adalah program atau aplikasi. Mereka seharusnya membuat suatu program atau aplikasi yang dapat digunakan agar dapat membantu toko menjadi lebih baik lagi, seperti program atau aplikasi yang bergerak dalam bidang akuntansi. Yang kedua adalah supplier dan distributor. Mereka harus mencari supplier dan distributor yang baru, karena sistem yang sebelumnya berlaku antara supplier dan distributor ini tidak berlaku dengan baik, tidak efektif dan efisien. Yang ketiga adalah sistem penjualan money first. Sistem ini sebaiknya diganti dengan sistem yang lebih baik mempertemukan tatap muka antara pembeli dan penjual, agar sistem ini dapat berjalan dan dapat lebih dipercayai oleh konsumen sendiri. Yang keempat adalah sistem fingerprint. Sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Selain untuk kehadiran atau absensi karyawan, fingerprint ini dapat juga digunakan untuk keamanan gudang. Keamanan gudang seperti misalnya pembeli dan penjual, fingerprint keamanan gudang. Barang yang disimpan dalam gudang dapat tersimpan dengan aman, karena hanya sidik jari manajer atau sidik jari pemilik yang dapat membuka gudang tersebut. Yang kelima adalah mencoba menerapkan sistem informasi akuntansi
dan sistem informasi gudang. Contoh dari sistem informasi akuntansi adalah mereka dapat memasukkan data sistem informasi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, untuk mencatat segala hal tentang keuangan ataupun dana yang keluar masuk dari ataupun keuntungan dan kerugian toko tersebut. Yang terakhir adalah sistem informasi gudang. Sistem ini dapat digunakan di dalam gudang, seperti contohnya penyetoran barang dapat tercatat dengan baik di gudang, dan juga sistem informasi gudang ini dapat digunakan untuk memeriksa daftar barang, harga barang, stok barang, harga barang yang disukai pembeli, ataupun barang-barang yang laku di pasaran, laku dijual oleh toko tersebut. Saya rasa itu saja solusi masalahnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.